Shalom semuanya. Apa kabar nih keluarga Newlas semua? Tentunya luar biasa, dahsyat, dan mantap ya. Kalau ada teman sebelah kiri kanan, keluarga, katakan kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Sesuai dengan tema di bulan ini adalah hidup sebagai pemberita Injil ya. Jadi tema untuk bulan ini adalah hidup sebagai pemberita Injil. Dan tentu saja ya semua keluarga Newlas nggak asing ya dengan tema firman ini ya, karena dari minggu pertama ya kita sudah belajar. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat kita merenungkan, pada saat saya merenungkan hidup sebagai pemberita Injil adalah siapa sih yang menjadi pemberita Injil itu sendiri, Bapak Ibu ya? Siapa sih yang menjadi pemberita Injil itu? Apakah pemberita Injil adalah tugasnya para hamba Tuhan? Apakah pemberita Injil hanya tugas para full timer gereja, atau tugas pemberita Injil adalah seorang penginjil gitu ya? Kita tahu seorang penginjil adalah tugasnya pemberita Injil seperti itu. Apakah pemberita Injil itu hanya tugas-tugas mereka aja? Tugas-tugas mereka yang notabene adalah orang full timer, hamba Tuhan, orang pendeta seperti itu. Ternyata kalau kita sama-sama tahu bahwa seorang pemberita Injil itu yang jadi tugas pemberita Injil itu bukan cuma mereka, tapi setiap kita orang percaya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi awalnya pada saat saya bertobat, saya pun punya pemikiran yang sama. Kalau memberitakan Injil itu adalah tugas penginjil, pemberita Injil itu adalah tugasnya pendeta. Bagian kita itu adalah melayani, saya pikir gitu, melayani ya di gereja sebagai pendoa, asyir, pemain musik gitu ya. Kita adalah bagian di gereja. Kalau yang berita Injil ya sudah, mereka yang memberitakan, mencari jiwa, menjangkau jiwa. Ternyata setelah saya bertumbuh gitu ya, tugas memberitakan Injil itu menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi kewajiban kita semua orang percaya ya. Bukan hanya tugasnya para penginjil, pendeta, full timer, atau bahkan hamba Tuhan gitu ya. Tapi semua kita itu adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik. Seperti kalau kita tahu ada di Markus 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya. Itu dikata firman di Markus 16 ayat 5, pergilah ke seluruh dunia, pergilah kemana aja gitu ya, kemana yang Roh Kudus tunjuk pada kita seperti itu. Untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk shopping gitu ya, bukan untuk cuci mata, tapi untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Banyak orang di luar sana, mungkin mereka cuma fokus pelayanan di gereja, Bapak Ibu. Seperti saya dulu waktu saat awal-awal pelayanan, saya cuma fokus pada pelayanan saya di gereja untuk memberitakan Injil. Wah, itu bukan kerjaan saya, itu adalah kerjaan penginjil, itu adalah kerjaan pendeta seperti itu. Jadi dulu fokus saya pun cuma pelayanan di gereja. Tidak ada yang salah dengan hal ini Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada yang salah pada saat kita melayani di gereja sebagai worship leader atau sebagai pendoa, pemain musik atau asyir, bahkan khotbah, nggak ada yang salah. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa hal yang paling penting pada saat kita melayani adalah pergi dan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Itu adalah kewajiban setiap kita. Boleh kita melayani di gereja tuh bagus banget, tapi kadang-kadang karena kita terlalu fokus dengan tugas kita di gereja, dengan pelayanan kita di gedung gereja seperti itu, kadang kita lupa bahwa yang paling penting adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Melayani perlu, tapi juga kita juga perlu untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Jadi banyak orang Kristen mengatakan bahwa pada saat saya ngajar gitu ya, saya tanya kepada para mahasiswa, apakah anak-anak mereka sudah melayani? Iya, kami melayani, Bu. Kami melayani sebagai pendoa, sebagai penali rebana, sebagai pemain musik, sebagai worship leader, mereka mengatakan itu. Kami sudah melayani. Tapi itu saya tanya, apakah itu yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup mereka? Kadang-kadang kita melayani pada saat kita melayani gereja, tapi apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, tahukah Bapak Ibu? Coba kalau kita lihat ya di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 ini bukan ayat yang asing ya bagi kita ya. Di Matius 7 ayat 21 dikatakan,
Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dikatakan, jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke kerajaan surga. Tapi dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, jadi bukan setiap orang yang menyeru Tuhan Yesus kayak gitu, itu pasti masuk kerajaan surga. Tetapi mereka dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang, di perenungannya adalah apakah pada saat kita melayani di gereja, kita sebagai worship leader, singer, guru sekolah minggu, asyar, dan lain sebagainya, banyak kan pelayanan di gereja yang banyak dilihat orang. Apakah itu yang sudah menjadi kehendak Bapa di surga, yang sudah kita lakukan? Kalau seperti biasa Pak Gembala suka kasih ilustrasi ya, kalau ada asisten rumah tangga ya, asisten rumah tangga itu dimintain tolong untuk membersihkan kamar seperti itu. Dia diminta tolong untuk membersihkan kamar. Jadi pada saat kita keluar, pada saat kita pulang, ternyata asisten itu benar membersihkan, tapi yang dibersihkan bukan kamar, tetapi ruang tamu yang dibersihkan. Apakah asisten itu sudah melakukan apa yang kita katakan? Kan tidak ya, karena kita mengatakan bahwa yang dibersihkan itu adalah kamar. Dia tetap benar membersihkan, tapi dia membersihkannya itu ruang tamu, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi apa sih yang jadi kehendak Bapak bagi setiap hidup kita? Apa sih yang paling penting? Kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu di Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh dan supaya kita sama-sama tahu bahwa dikatakan firman bahwa inilah kehendak Bapakku, bahwa supaya setiap orang yang melihat Yesus, jadi setiap orang yang melihat Yesus dan yang percaya kepadanya, katakan beroleh hidup yang kekal dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi tindakan melihat dan percaya. Melihat, dikatakan siapa yang melihat Yesus dan percaya kepadanya. Melihat dan percaya itu bukan cuma satu kali. Kita melihat dan kita percaya pada Yesus. Tapi itu adalah tindakan yang present. Yang dikatakan present itu adalah tindakan yang terus-menerus. Yang terus-menerus yang ada dalam kehidupan kita. Bukan peristiwa yang satu kali aja. Jadi setiap kita yang melihat, bukan cuma melihat. Jadi itu adalah suatu rangkaian ya. Yang melihat dan percaya kepadanya. Itu memperoleh hidup yang kekal. Ini yang jadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Baik bagi kita untuk melayani, baik bagi kita untuk melakukan banyak hal. Tapi yang paling penting, yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan kita adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang, Bapak Ibu. Pada saat kita pelayanan di gereja, pada saat kita melayani sebagai pemain musik, kita perlu skill. Benar Bapak Ibu ya, kita perlu kemampuan nih bisa mengoperasikan alat musik, makanya gitar harus bisa mengoperasikan gitar. Kalau keyboard harus bisa memainkan keyboard. Kalau kita menyanyi, kita jadi singer, kita jadi worship leader, minimal kita bisa memuji dengan dengan ritme suara yang tetap gitu ya, gitu. Tapi kalau namanya memberikan Injil itu tidak memerlukan kemampuan kita, nggak memerlukan skill yang khusus, Bapak Ibu. Itu cuma perlu kita mau nggak sih memakai mulut kita untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Nggak perlu modal yang banyak, Bapak Ibu. Nggak perlu waktu yang khusus. Jadi kita cuma memakai apa yang ada dalam kehidupan kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita. Kan kita bingung, saya harus menyampaikan kabar baik kepada siapa? Banyak kan orang-orang sekitar kita yang kita temui setiap hari. Saya percaya bahwa setiap kali Tuhan mempertemukan kita kepada orang-orang yang belum mengenal, bahkan belum pernah mendengar tentang Yesus. Itu bukan satu kebetulan. Ada rencana Tuhan buat pertemuan setiap kita kepada seseorang. Masalahnya kita mau nggak pakai waktu itu. Mungkin cuma waktu 10 menit untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat ya di Matius 4 ayat 23, gitu ya, di Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, ya kan? Yesus pun melakukan hal yang sama. Jadi
Yesus itu dia bilang sama kita, pergilah dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Bukan cuma Yesus mengatakannya, tapi Yesus juga melakukannya. Kalau di Matius 4 ayat 23 dikatakan dia berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi Yesus pun memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus pun melakukan hal yang sama yang Yesus minta pada kita untuk kita melakukan. Jadi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, kita tahu bahwa biarlah setiap orang yang melihat Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ini bukan tugas pendeta, Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah tugas kita semua. Ini adalah kewajiban kita semua untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan untuk memberitakan kabar baik, kita nggak perlu banyak modal. Mungkin kita cuma boleh kita tahu tentang kebenaran firman. Umpamanya kita masih kurang kebenaran firman, minimal dengan kesaksian kita, dengan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini, itu bisa kita ceritakan ke orang-orang sekitar kita tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kan nggak susah. Tapi masalahnya banyak orang-orang Kristen, mereka melakukan apa yang merupakan menurut mereka menjadi kewajiban, harus pelayanan ke gereja, tetapi yang paling esensi adalah memberitakan kabar baik, mereka abaikan. Mereka taruh di pinggir, ini bukan tugasku, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya kapasitas untuk memberitakan kabar baik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar ya, bahwa pemberita Injil, pada saat kita memberitakan Injil, itu artinya kita menyampaikan kabar baik. Pada saat kita menyampaikan kabar baik, orang yang menerima kabar baik itu pada saat mereka percaya, mereka beroleh keselamatan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Yang sederhana banget yang kita lakukan, tapi bisa bisa menganugerahkan keselamatan kekal kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Coba kita sama-sama baca ya Bapak Ibu di Roma 10 ayat 9-10. Di Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang diselamatkan. Jadi dengan hati kita percaya, kita dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Ya, itu hal yang sederhana. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita sudah beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Kita menjadi pemberita-pemberita Injil, itu merupakan kewajiban kita. Kita menyampaikan berita keselamatan, kita menyampaikan kabar keselamatan kekal kepada setiap orang, sehingga setiap orang bisa memperoleh keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kemudian kita sama-sama lihat lagi, Bapak Ibu Saudara, kita baca di Roma 10 ayat 13 sampai ke ayat 15 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Sebab barang siapa dikatakan yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, maksudnya orang yang belum diselamatkan, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya bagaimana mereka tidak percaya kepada Dia. Terus berikutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Dia dimaksud adalah Dia Yesus Bapak Ibu. Dan bagaimana mereka dapat mendengar, bagaimana orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus itu, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Orang-orang yang belum pernah mendengar Yesus, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya, tidak ada yang cerita kepada mereka tentang Yesus itu. Dan di ayat ke-15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis dikatakan dalam Alkitab, betapa indahnya
kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pada saat orang-orang yang memberitakan kabar baik itu, pada saat mereka diutus untuk memberitakan kabar baik, dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu, kedatangan kita adalah pemberita Injil, kita adalah pemberita kabar baik. Kedatangan kita itu sangat dinantikan oleh banyak orang di luar sana. Sangat dinantikan oleh orang. Seandainya kalau kita tahu bahwa kedatangan kita membawa kabar baik dinantikan oleh banyak orang, kita akan giat, seperti Rasul Paulus, kita akan giat melakukan, memberitakan kabar baik itu ke banyak-banyak orang, kepada siapa saja yang akan kita temui. Kita tidak akan pernah melalaikan, membiarkan waktu itu berjalan dengan lewat begitu saja, kesempatan lewat seperti itu tanpa kita menyampaikan kabar baik. Jadi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perenungan kita, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Yang terutama adalah menjadi pemberita Injil, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Orang yang di luar sana, seperti orang-orang di luar sana, akan memberikan, jika saya sudah diberkati, seperti itu, punya kesaksian, dikatakan seperti itu. Atau ada orang-orang di luar sana dikatakan, iya saya akan memberikan Injil jika saya sakit nih, pada saat saya sudah disembuhkan, baru saya akan menyampaikan kabar baik ini kepada orang. Atau ada juga yang berkata, iya saya akan menyampaikan kabar baik jika usaha saya sudah lancar. Atau anak-anak saya sudah besar, sudah mandiri, saya punya banyak waktu untuk menyampaikan kabar baik. Mungkin saat ini anak-anak saya masih kecil, masih butuh perhatian saya nggak sempat untuk bisa menyampaikan kabar baik pada banyak orang. Mungkin sebagian orang Kristen di luar sana, mereka punya 1000 baik kepada banyak orang. Mungkin mereka cuma sibuk dengan kesibukan mereka sendiri, mereka sibuk untuk mengejar materi. Kalau kita tahu kan, kalau kita kejar materi sampai kapanpun, materi itu tidak pernah memuaskan kita. Dan pada saat kita pulang ke rumah Bapak pun, segala yang ada pada kita pun, itu pun kita tinggalkan. Kita tidak membawa apa-apa pada saat kita pulang. Sehingga Pak, semua orang sibuk pada memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi keinginan pribadinya, memenuhi apa yang menjadi agenda hidupnya, sehingga mereka tidak tergerak, mereka tidak punya waktu untuk memberitakan kabar baik pada banyak orang. Dan yang perlu kita renungkan adalah Bapak Ibu, saya pun menjadi apa ya, pesan buat saya pribadi bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi setiap kita. Itu sudah mutlak, Bapak Ibu ya. Itu sudah mutlak, adalah tugas dan tanggung jawab kita, adalah kewajiban kita, sudah tidak bisa ditawar lagi. Oh nanti kalau pada saat saya punya waktu, oh nanti pada saat saya sudah diberkati, oh nanti pada saat saya sudah mandiri, oh nanti pada saat saya sudah punya waktu senggang, pada saat usaha saya sudah lancar, itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pemberitaan Injil adalah sekarang, bukan nanti pada saat kita bisa, Bapak Ibu ya. Jadi selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya tubuh sehat, mari kita jangan sia-siakan waktu, apalagi kita diberi waktu dan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Mari kita jangan sia-siakan setiap waktu yang ada di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya di Alkitab, pemberita kabar baik ya, pemberita Injil yang dipakai dahsyat oleh Tuhan adalah Rasul Paulus ya. Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang penjahat, yang dulunya adalah seorang ahli Taurat, tapi mampu diubahkan oleh Tuhan pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Berjalan ke Damsyik, itu merubah kehidupannya. Bahkan dikatakan segala sesuatu yang dia miliki dianggap sampah dibandingkan pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seperti itu. Kalau kita tahu, Paulus bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang ternama, terpelajar. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia bisa berkata bahwa segala sesuatu yang saya miliki itu tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Karena pengenalan akan Yesus itulah yang terutama dalam kehidupannya. Itu luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ya, bagaimana hidup seorang pemberita Injil. Bagaimana hidup kita seharusnya sebagai pemberita Injil. Benar, kita adalah pemberita Injil ya Bapak Ibu ya. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi.
dengan keterbatasan kita, tuh Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Ada kuasa di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kadang-kadang gini, pada saat kita bertemu dengan orang, seringkali kita bisa apa ya? Kita bisa menyampaikan kabar baik itu kepada si A. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kok saya bisa ya menyampaikan kabar baik begitu detail, begitu luar biasa kepada si A. Padahal kita dalam otak kita mungkin kita nggak apa ya, kita mikir dengan keterbatasan kita nggak mungkin bisa menyampaikan sesuai dengan hikmat Tuhan. Tapi itulah karya Roh Kudus. Kalau kita bisa menyampaikan Injil itu bukan karena kitanya yang hebat, tapi saya percaya itu adalah karena ada kuasa dalam hidup kita dan Roh Kudus yang menuntun setiap mulut kita, setiap lidah kita, setiap kata-kata yang keluar dalam hidup kita untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Ya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu pada sore hari ini bagaimana hidup kita sebagai seorang pemberita Injil, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Kita akan baca di Kisah 20 ayat 17 sampai 21. Nah, Kisah 20 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara bisa menyimak ya di rumah masing-masing. Dikatakan, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Ia ini adalah Paulus ya Bapak Ibu ya. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka. Dikatakan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia. Jadi sejak hari pertama Paulus tiba di Asia. Di ayat ke-19 dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang semua aku beritakan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulanmu. Ayat ke-21, aku senantiasa orang yang obat. Supaya mereka bertobat. Jadi, sore ini kita belajar bagaimana sih hidup kita sebagai seorang pemberita Injil. Kita belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus. Kalau kita lihat ya di ayat ke-18, kita mulai lihat ayat ke-18. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus pada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Paulus bilang, kamu udah lihat nih gimana aku hidup sejak pertama aku ada di Asia. Dikatakan ayat ke-19, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi poin pertama yang pengen saya bagikan pada sore hari ini, bagaimana hidup seorang pemberita Injil adalah hidup dengan kerendahan hati. Jadi poin pertama adalah kerendahan hati, Bapak Ibu. Kita melihat kehidupan Paulus dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesederhanaan. Sedang kita tahu bahwa Paulus itu bukan orang sembarangan, dia adalah orang terpelajar, orang yang terpandang di Taurat. Tapi pada saat dia melayani Tuhan, dia melepaskan segala yang ada. Dia dan penyangkalan diri, bahkan untuk membela diri pun kita sudah nggak punya hak. Bahkan dikatakan kan Paulus hidup dengan penyangkalan diri. Dia bukan hidup lagi untuk dirinya sendiri, tapi dia bagaimana dia hidup untuk Yesus. Meskipun Paulus itu diberi kehormatan yang tinggi oleh Allah. Karena kita melihat dia dipakai dahsyat kan, dia dipakai dahsyat oleh Tuhan begitu luar biasa. Pelayanannya begitu luar biasa, disertai seperti itu. Dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan gitu kan. Dan di mana dia memberitakan kabar baik dan banyak orang mendengar kabar baik itu dan mereka menerima dan mereka diselamatkan. Itu luar biasa kan? Tetapi yang luar biasa lagi yang kita belajar dari seorang Paulus adalah dia sekali-kali tidak pernah merendahkan diri. Dia sekali-kali tidak pernah sombong. Bahkan dia hidup dengan kerendahan hati, dengan sederhana, dengan penyangkalan diri.
Bahkan dia tidak mikir lagi apa yang menjadi agenda dari kehidupannya. Dia cuma mikir bahwa bagaimana Injil, kabar baik itu bisa disampaikan kepada banyak orang. Di mana lagi yang belum pernah mendengar dan dia mau menyampaikan kebenaran Injil itu kepada banyak orang. Jadi Paulus itu saya melihat dia nggak pernah lagi memegahkan diri. Meskipun kalau dia mau, dia bisa, dia punya kapasitas untuk memegahkan diri, tapi itu tidak dilakukannya. Dan dia pun, saya melihat dia tidak pernah menjaga jarak dengan orang lain. Tetap bergaul, itu luar biasanya ya. Kalau mau, dia bilang, aduh mungkin orang si A ini tidak sebanding lah dengan derajatnya. Tapi Paulus tidak melihat derajat orang, dia bergaul dengan siapa saja, dia tidak menjaga jarak sama sekali dengan kaum seorang Paulus. Dan dia menganggap bahwa dia setara dengan orang tersebut. Saya melihat bahwa dia rela merendahkan diri untuk melayani. Agar apa? Agar dirinya dan pelayanannya selalu tersedia, agar dia bisa melayani di mana aja. Kalau kita masih mengikuti keegoisan kita, kita masih mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, mungkin kita secara pribadi kita susah diterima, ya kan Bapak Ibu? Kita susah diterima oleh suatu tempat. Injil mungkin bisa diterima, tapi kitanya yang ditolak, pemberitanya itu yang ditolak. Tapi Paulus dengan segala kehebatannya, dengan segala keluar biasaannya yang ada dalam hidupnya, tapi dia tidak mengindahkan semuanya. Dia tetap rendah hati, dia tetap fokus pada melayani. Kalau Bapak Ibu mau baca ya, coba lihat di Matius 20 ayat 26 sampai 28 ya. Nah, coba Bapak Ibu menyimak di rumah di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Berikutnya, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, kata firman, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya kalau Bapak Ibu punya terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan lebih keren lagi penjelasannya. Dikatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 26, tetapi kalian tidak boleh seperti mereka, maksudnya orang yang menganggungkan diri ya. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian. Di ayat 27 dikatakan, dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi orang nomor 1, dia harus menjadi budak bagi semua kalian yang lain. Jadi kalau orang mau terkemuka, mau menjadi terkenal, mau menjadi orang yang nomor 1, dia harus menjadi budak nih dari semua kalian yang lain. Katakan di ayat ke-28, kalian harus mengikuti teladanku, karena aku, anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita belajar ya, Tuhan Yesus pun dikatakan datang itu bukan untuk dilayani. Ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua, sebagai tebusan bagi dosa kita. Kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Ya. Dia sendiri yang ngomong bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Mari kita lihat, kita belajar ya dari kehidupan Tuhan Yesus yang datang, dia tidak minta untuk dilayani, tapi bagaimana dia melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Sehingga dikatakan pada saat kita mau menjadi besar, baiklah kita menjadi pelayan bagi banyak orang. Kalau kita mau ingin menjadi terkenal,
biarlah kita itu menjadi hamba bagi banyak orang. Bapak Ibu tahu kalau seorang hamba itu sudah tidak punya hak lagi akan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan tuannya itulah yang dia ikut. Meskipun disuruh kemana, disuruh bikin A, B, C, D, dia harus ikut. Dia sudah tidak punya hak lagi untuk bersuara, tidak punya hak lagi untuk melakukan apa yang dia mau, tidak mau punya hak lagi untuk mengikuti keinginannya pribadi, karena dia adalah milik tuannya. Begitulah hidup kita, Bapak Ibu, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Kehidupan seorang hamba adalah hidup sesuai apa dengan kata tuannya. Hidup sebagai apa yang dimau oleh tuannya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi hidup kita adalah hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama yang kita belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus adalah kerendahan hati. Pada saat kita melayani, marilah kita tidak perlu memegahkan diri, kita tetap rendah hati, tetap hidup sederhana, bahkan kita pun nggak usah mikir apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi agenda pribadi kita. Biarlah rencana yang ada dalam kehidupan kita, keinginan yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, ya, kerendahan hati. Terus yang kedua, kita bisa melihat di ayat berikutnya, di ayat 19, kisah Rasul 20 ayat 19, dikatakan lanjutannya, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sampai di sana ya. Jadi dikatakan dalam pelayanan ini, dikatakan Paulus dia banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan, Bapak Ibu, bahkan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh Paulus, katakan gitu. Jadi poin kedua, pada saat kita hidup sebagai seorang pemberita Injil, kalau yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah tahan menderita. Tahan untuk menderita, Bapak Ibu, ya. Tahan untuk menderita. Mungkin pada saat kita memberitakan Injil, mungkin pada saat itu banyak kita ditolak, kita dikata-katai, kita tidak dihargai, mungkin harga diri kita diinjek-injek oleh orang yang kita sampaikan kabar baik itu. Tapi kita belajar bagaimana seorang Paulus pada saat dia memberitakan kabar baik itu pun yang menjadi taruhannya adalah dia pun mau dibunuh. Kalau mungkin kita paling diomel-omelin, dikata-katain, ya, paling di ngomong-ngomongin, tidak dihargai, nggak sampai kan kita mau dibunuh. Ya kan, kalau Paulus sampai mau dibunuh, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita belajar dari hidup seorang Paulus, tahan menderita apapun yang kita alami. Belajarlah untuk kita tetap fokus pada Yesus, fokus pada pemberitaan Injil seperti itu, ya. Bukan melihat pada keadaan, aduh orang-orang pada nggak menghargai, ya sudahlah, nggak pakai nginjil-nginjilan, nggak pakai lagi lah memberikan kabar baik. Enggak, bukan keadaan lah yang merubah, yang mempengaruhi kita gitu, ya. Tapi bagaimana Injil adalah kekuatan Allah. Pada saat kita memberikan kabar baik, kita memperoleh kekuatan untuk bisa memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Kalau coba kita lihat, ya Bapak Ibu, di 2 Timotius 4 ayat 5, di 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunai pelayananmu. Surat Paulus pada Timotius, ya. Untuk apa? Pada saat Timotius memberitakan Injil, kuasai dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal kita harus menguasai. Pada saat kita dikata-katai, pada saat kita dimarahi, pada saat tidak dianggap atau tidak dianggap sama sekali pun, dikatakan sabarlah, selesaikanlah tugas pelayananmu. Banyak mungkin di antara orang-orang di luar sana yang memberikan kabar baik, mungkin mereka nggak sabar, mungkin mereka nggak tahan menderita. Pada saat dikata-katai sedikit, mereka sudah, waduh, kok saya sudah nggak dianggap, kok saya dimarah-marahi, kok saya dipandang sebelah mata, mereka langsung mundur. Wah, sudah nggak usah lagi lah, nggak usah ke orang ini lagi. Mungkin banyak orang di luar sana, mereka nggak tahan menderita, mereka nggak sabar, ataupun pada saat ditolak sedikit, pada saat orang itu cuma diam gitu, ya, tidak berespon kayak gitu, ya, tidak dari mukanya tuh kayaknya acuh tak acuh, kita langsung cepat putus asa atau sampai kita menyerah gitu, ya. Tapi kita sungguh kita belajar, ya, dari Rasul Paulus, ya, bahwa
kuasai diri, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan kita. Jadi saya percaya Roh Kudus yang menguatkan kita ya, untuk kita tetap sabar, kita tahan menderita, kita tidak putus asa, dan kita pantang menyerah sampai Injil itu bisa tersampaikan. Masalahnya itu orang itu mau percaya apa enggak, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja. Bagian kita adalah menyampaikan. Mungkin bagian saya adalah menyampaikan. Mungkin bagiannya Deti adalah menyiram. Dan ternyata bagiannya Pak Tambunan yang menuai. Nggak masalah siapapun yang menuai. Tapi bagian kita adalah menyampaikan, memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu di 2 Korintus 11 ayat 23-28. Bagaimana hidup seorang Paulus pada saat dia menyampaikan kabar baik. Dikatakan di ayat kedua-tiga, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, dikatakan Paulus. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Dikatakan. Jadi Paulus dia lebih sering di dalam penjara. Tapi saya melihat bahwa dia tuh nggak pernah kapok, dia nggak pernah menyerah ya Bapak Ibu ya. Terus dikatakan didera di luar batas. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Seringkali dalam bahaya maut. Kayak di ayat ke-24, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Dan 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Katakan sehari semalam, bayangkan sehari semalam terkatung-katung di tengah Rasul Paulus. Sudah lemah kondisinya, katakan 20 menit dan bahaya penyamun. Orang-orang Yahudi, katakan, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Aku banyak menjadi lelah dan bekerja berat. Kerap kali tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali hari-hari yaitu untuk memelihara sebagaimana penderitaan Paulus pada saat dia menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Ya kan, diancam bahaya, tidak tidur, katanya tidak tidur, lapar, dahaga, tidak berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Bayangkan kalau kita kedinginan, kita masih berpakaian. Seringkali ya Bapak Ibu, mungkin kita kehujanan, kita kedinginan, kita masih berpakaian. Tapi Rasul Paulus dikatakan, dia berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dikatakan kerap kali, bukan sesekali. Kalau sesekali kan cuma sesekali, sekali-sekali aja. Tapi di sini dikatakan kerap kali. Kerap kali dikatakan itu berarti seringkali ya Bapak Ibu, seringkali yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi kita melihat ya, apa sih penderitaan yang kita alami? Penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Kalau kita cuma ditolak, dicemooh, dimarah-marahi, paling dibuang muka kayak gitu ya. Terus dianggap dipandang sebelah mata. Kalau kita menyampaikan kabar baik kan paling sebatas itu gitu ya. Tapi bagaimana saya melihat Pak Rasul Paulus pada saat menyampaikan kabar baik, dia begitu tahan menderita, banyak penderitaannya, maka dikatakan dia lebih sering di penjara daripada di luar penjara. Didera, disiksa tanpa batas. Kita aja kalau sudah sakit aja, itu sudah sakit banget ya Bapak Ibu ya. Apalagi namanya didera tanpa batas. Saya juga nggak pada saat saya merenungkan firman ini, saya juga nggak kebayang bagaimana penderitaan Rasul Paulus. Tapi kita melihat bahwa semangatnya itu nggak pernah pudar gitu ya. Dia tetap melangkah, dia tetap kemanapun, dia tetap memberitakan kabar baik. Hal-hal penderitaan ini tidak mengurangkan semangatnya untuk berhenti gitu ya. Dia tetap lanjut terus. Yang penting dikatakan, yang penting
kabar baik itu tersampaikan kepada banyak orang. Yang penting setiap orang bisa mendengar Injil itu luar biasa ya. Jadi hal yang kedua, kita belajar bagaimana hidup sebagai seorang pemberita Injil adalah tahan menderita. Tahan menderita. Kadang-kadang kita ikut perasaan, aduh Tuhan, kayaknya aku nggak mampu, aku nggak sanggup, terlalu berat. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada Roh Kudus yang selalu menghibur, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita pada saat kita di tengah-tengah masa-masa kesesakan, masa pergumulan, seperti itu ya Bapak Ibu. Pada saat mungkin kita ada masalah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan saya begitu melihat gitu ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami pada saat kami pertama ke Batam, di mana kami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun kami nggak bisa, nggak mampu gitu ya, dengan PK yang diberikan oleh gereja itu tidak bisa mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Waktu itu sampai susunya Alfor dari yang mahal pun harus saya ganti dengan yang paling murah untuk mencukupkan hidup, untuk cukup itu pun masih nggak cukup gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat, saya bisa melihat bahwa karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, bukan karena kaminya, tapi karena Tuhan Yesus begitu luar biasa, pemeliharaannya begitu sempurna dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Dia menyertai kami, kehidupan kami khususnya ya, yang dengan keterbatasan kami, tetapi anak-anak bisa tetap sekolah, terus kami tetap bisa melayani, seperti itu. Bagaimana karyanya begitu luar biasa. Saya percaya bahwa pada saat kita berada di jalur benar, pada saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, pada saat kita melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, Tuhan nggak pernah tutup mata bersama dengan kita. Dia tetap pilih kita. Dia tetap duduk bersama dengan kita. Jadi pada saat kita memberitakan Injil, kita belajar tahan menderita apapun yang kita alami. Nggak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus lebih luar biasa lagi, lebih gila lagi, ya kan? Lebih tahan lagi, sampai pada akhirnya Yesus disalib demi kita semua, ya kan? Kalau kita apa yang kita alami, kita mungkin cuma bisa makan satu kali, itu tidak ada apa-apanya dengan penderitaan Yesus. Ya kan, kadang-kadang kita makan, waduh, uang kita mepet sehari cuma sekali, mungkin cuma nasi putih dan telur aja, itu tidak ada apa-apanya. Itu adalah hal yang biasa seperti itu. Kalau kita cuma karena hal itu dan membuat kita undur, karena hal itu membuat kita jadinya menyerah, disayangkan. Berarti bukan Yesus yang menjadi fokus. Kita masih fokus pada keinginan kita. Kita masih fokus pada agenda-agenda kehidupan kita. Kita masih fokus pada ambisi kita, seperti itu ya. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk semua kita. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita belajar adalah kerendahan hati. Hidup seorang pemberita Injil itu adalah yang pertama kerendahan hati, yang kedua adalah tahan menderita apapun yang kita alami, biarlah Injil tetap tersampaikan kepada banyak orang. Yang ketiga, kita lihat lagi ya Bapak Ibu di kisah para Rasul 20, di ayat 20, kita lihat di ayat 20, dikatakan, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Sampai sana ya. Jadi sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan. Dikatakan dia tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Dikatakan seperti itu ya. Jadi poin ketiga yang kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus adalah dia tidak pernah lalai. Harus dia sampaikan, dia pakai waktu itu untuk segera menyampaikannya. Kalau kita belajar ya di bahan khotbah FCNLC di 2 minggu lalu ya kalau nggak salah ya, di mana pada saat itu Paulus disuruh ke satu tempat ya, saya lupa pokoknya. Pada saat itu Paulus itu mestinya mau ke A, tapi pada saat itu dikatakan bahwa dia itu mestinya ke tempat B, segera. Jadi dikatakan Paulus pun tidak menunda waktu, dia langsung pergi gitu loh untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang di tempat itu, seperti itu. Jadi pada saat kita hidup sebagai pemberita Injil, kita menjadi orang-orang yang tidak lalai ya. Kita menjadi tidak pernah lalai seperti
itu. Setiap kesempatan yang kita punya, setiap kesempatan yang kita punya kita pakai gitu ya untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, ada kan kehidupan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kondisi Yesus itu sangat lelah, ya kan? Di cuaca terik, siang-siang gitu ya, Yesus sangat lelah, tapi dikatakan dia tetap menyampaikan kabar baik kepada perempuan Samaria di dekat sumur yang lagi menimba air ya. Meskipun dikatakan secara tradisi ya, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus luar biasa ya. Dia tidak pernah lalai, dia lihat ada kesempatan, ada seorang Samaria yang harus mendengar kabar baik itu, Yesus pun menyampaikan dengan tidak melihat kondisi fisiknya yang sangat lelah. Kalau sekarang itu kita kan capek, kita pulang capek, tapi kita pulangnya kita naik mobil atau naik sepeda motor. Kalau Yesus kan jalan kaki dulu itu. Jalan kaki, ya kalau nggak jalan kaki pun paling naik unta atau naik pasti duduknya nyaman. Kalau jalan kaki atau naik keledai kan duduknya pun kurang nyaman seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita belajar untuk tidak pernah lalai. Kapanpun ada kesempatan, yuk kita pakai waktu itu untuk memberitakan firman, untuk memberikan kabar baik kepada banyak orang. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu di 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Di 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5 dikatakan seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi dikatakan beritakanlah firman, siaplah, baik. Jadi pada saat kita memberitakan firman, dikatakan siap baik waktunya, harus tetap memberitakan firman kita. Diteruskan, nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ada waktunya orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu akan tiba waktunya Bapak Ibu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, beritakanlah firman, siap sedia setiap saat, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap dan kita harus memberitakan firman. Dikatakan karena akan datang waktunya orang-orang itu sudah tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Mereka nggak mau lagi dengar firman. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka cuma mau mendengar apa yang baik, apa yang enak menurut telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinga dengan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu akan tiba waktunya Bapak Ibu dan kita nggak tahu kapan. Jadi semasa kita ada waktu, kita dikasih kesempatan, kita dikasih kesehatan, baiklah bagian kita adalah menyampaikan firman kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ditemui. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang kita temui itu bukan secara kebetulan. Ada maksud Tuhan kepada setiap orang yang kita temui setiap hari dimanapun itu dan kapanpun itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama lihat bahwa ada waktunya kok Bapak Ibu. Orang itu sudah nggak mau dengar firman lagi. Jadi kita pakai waktu baik-baik Bapak Ibu ya untuk menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Orang itu mau dengar apa enggak, yuk kita sama-sama pakai waktu kita. Minimal kita nabur benih, kita nabur benih firman. Nggak tahu nanti tumbuhnya kapan, menuainya kapan, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah menyampaikan kebenaran firman saat ini. Segera seperti itu. Jadi hal yang ketiga yang kita belajar, hidup sebagai pemberita Injil dan tidak pernah lalai. Menggunakan waktu, menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap tarikan nafas yang kita punya, Bapak Ibu. Setiap tarikan nafas yang kita punya. Pada saat ada orang nih yang mau mendengar firman, meskipun kita mungkin lagi sibuk, meskipun kita banyak agenda, mungkin kita bisa
meluangkan waktu, memprioritaskan memberikan firman pada orang itu. Karena akan tiba waktunya mungkin dia tidak mau lagi mendengar hal-hal kebenaran firman, dia cuma mau mendengar hal-hal untuk memuaskan telinga. Ya, Bapak. Jadi hal yang ketiga adalah tidak pernah lalai. Pakai waktu kita baik-baik, karena kita nggak tahu lagi waktu kita sampai kapan gitu ya. Waktu kan sangat berjalan cepat ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu kapan waktu kita selesai, di mana kita sudah nggak punya kesempatan untuk memberikan firman. Dan yang keempat, kita balik lagi baca ya di Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 20 di ayat 20 ayat 20b dikatakan, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi poin keempat adalah memberitakan, mengajar, dan bersaksi. Gampangnya, beritakan, ajar, dan saksikan. Beritakan, ajar, dan bersaksi. Gampangnya. Jadi poin keempat yang kita pelajari hidup sebagai seorang pemberita Injil adalah beritakan, mengajarkan, dan bersaksi kepada itu. Dan dikatakan kayak Paulus, dia katakan dia bersaksi supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagian kita. Bagian kita setelah kita beritakan, dan cuma sana. Setelah kita beritakan, yuk kita mengajarkan, kita memuridkan. Sehingga apa? Mereka itu bukan cuma tahu kebenaran firman, tapi mereka sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman itu. Itu bisa kita ngomong, kita muridkan dia. Kita muridkan, jadikan dia anak rohani. Kita bimbing kehidupan rohani, biar dia juga bertumbuh, biar dia juga punya pengalaman, punya pengenalan akan kebenaran firman Tuhan yang benar, bukan cuma menurut menurut pemikiran dia sendiri, menurut penafsiran dia sendiri, tapi dia sungguh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman. Jadi beritakan, ajar, dan bersaksi itu menjadi bagian kita. Jadi kita beritakan, setelah itu kita ajarkan ke mereka, dan kita saksikan tentang Yesus dalam kehidupan kita, sehingga mereka bertobat, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga bisa menerima keselamatan kekal seperti apa yang sudah kita terima. Jadi pada saat Paulus memberitakan kabar baik itu bukan cuma kabar-kabar dongeng yang dia beritakannya, bukan cuma firman Tuhan yang memerdekakan banyak orang. Dan ayat terakhir kita bisa baca sama-sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di rumah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 ayat sampai 20 dikatakan, karena itu muridku, dan menjadikan semua bangsa itu bukan pengikut kita, tapi bagaimana kita menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Murid itu berbicara mereka mengenal dan melakukan semua firman. Dan berikutnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Benar firman-Nya. Jadi tugas kita pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, baptis mereka dan ajar mereka segala sesuatu yang menjadi kehendak Bapa di surga. Jadi 4 poinnya yang kita belajar bagaimana hidup seorang pemberita Injil, yang tidak lain adalah bagaimana hidup kita, ya bagaimana hidup kita sebagai seorang pemberita Injil. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kita punya kerendahan hati, Bapak Ibu ya. Kita menanggalkan segala keakuan kita, segala egoisan kita, segala keinginan kita. Biarlah Yesus yang menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah memberitakan kabar baik. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah tahan menderita. Tahan menderita. Mungkin keadaan tidak baik bagi kita. Kita tidak dihargai, kita dikejar-kejar seperti itu. Tapi penderitaan yang kita alami adalah penderitaan biasa. Tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Paulus, apalagi penderitaan yang dialami oleh Yesus.
nggak sebanding. Penderitaan kita itu cuma ya cuma menyakitin aja tubuh jasmani. Tidak ada apa-apanya dengan penderitaan Paulus yang tadi kita sudah pelajari ya. Dan yang ketiga adalah tidak pernah lalai. Pakai waktu baik-baik Bapak Ibu. Pakai setiap waktu yang Tuhan percayakan pada kita. Pakai setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan kabar baik. Dan yang keempat, hidup sebagai seorang pemberita Injil adalah beritakan, ajar, dan bersaksi. Beritakan, ajar, dan bersaksi. Yuk Bapak Ibu di rumah, kita sama-sama kita ulangi ya apa yang menjadi hidup sebagai seorang pemberita Injil adalah hidupnya kita. Adalah yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati Bapak Ibu. Yang kedua adalah tahan menderita. Yang ketiga adalah tidak pernah lalai. Yang berarti pakai setiap waktu dan kesempatan. Dan yang terakhir adalah beritakan, ajar, dan bersaksi pada semua orang. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hidup kita bisa menjadi Alkitab terbuka bagi banyak orang. Dan melalui hidup kita, nama banyak orang menerima kabar baik dan banyak orang menerima keselamatan kekal. Dan tentunya keselamatan itu dan tentunya kemuliaan itu bukan untuk kita, bukan untuk nama kita, tapi nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan hidup kita bisa dipakai, boleh dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu ya. Demikian renungan sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Saudara, kalau saudara tanya sama saya, apakah orang percaya memungkinkan mengalami penderitaan di dunia ini? Apakah pengajaran kasih karunia mengajarkan tidak ada penderitaan sama sekali? Saya mau beritahu saudara bahwa ada satu penderitaan yang bisa terjadi pada diri orang percaya yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, yaitu menderita karena kebenaran. Menderita karena pemberitaan Injil, saudara. Jadi di luar itu kita tidak akan mengalami penderitaan. Tentunya keinginan daging inilah yang seringkali membuat kita menderita. Jadi kalau kita menderita karena kebenaran, menderita karena Injil, itu pun karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nanti akan ada upah yang kita akan berdoa buat kebenaran firman, untuk kebenaran firman. Kofunik.